Kali ini BB cream atau foundationnya udah duluan dipakai ya, dan kita langsung aja ke cara tutorial bikin alis. Triknya, taruh titik di bagian-bagian ini. Tarik garis dari satu titik ke titik yang lain, lalu bikin garis lengkung dan isi bagian dalamnya. Tarik garis lagi, seperti ini. Setelah bagian dalamnya diisi, bagian pangkal alis disikat ke arah atas dan bagian ujung alis disikat searah arah tumbuh rambut alis. Dengan cara ini, alis akan terlihat lebih natural. Ambil kontur menggunakan jari dan jempol, sedikit dihaluskan lalu bubuhkan di area ini. Di bagian pangkal hidung diulas tipis, lalu di bagian ujung hidung dibuat gerakan seperti ini. Cara ini cukup efektif dan langsung terlihat hasil konturnya. Lalu, tarik garis bayangan dari sisa kontur yang ada di jari ke atas. Jadi, garisnya akan terlihat lebih halus. Dihaluskan seperti ini. Dan hasilnya langsung terlihat. Bagian jari yang bersih bisa digunakan untuk mengulas area yang tidak terkontur. Nah, beginilah hasilnya, langsung terlihat kan perbedaannya. Foto yang bawah sebelum menggunakan kontur, foto yang atas setelah menggunakan kontur. Temukan tulang pipi dan kontur bagian tersebut dengan cara seperti ini. Jika kalian suka, kalian bisa membubuhkan sedikit kontur di ujung dagu untuk mendapatkan Ambil shadow menggunakan kuas atau menggunakan ujung jari, lalu ulas tipis-tipis di bagian bawah mata dengan cara seperti ini. Lalu bagian atasnya sedikit ditaruh dan dihaluskan. Gunakan metode yang sama di antara bagian kanan dan kiri mata, lalu dihaluskan dengan cara yang seperti ini juga cukup efektif. Shadow di bawah mata membuat mata terlihat lebih dramatis. Kita bisa memilih menggunakan shadow di bawah mata atau tidak, tergantung selera masing-masing. Salah satu cara yang mudah untuk menggunakan eyeliner adalah dengan memejamkan mata dan menemukan garis smile eyes. Lalu tarik garis dari ujung smile eyes ke arah mata. Lalu tarik garis di bagian bawah mata seperti ini. Lalu tarik sedikit garis di bagian ujung kelopak mata. Di bagian tengah kelopak mata, tarik garis ke bagian tengah bawah kelopak mata dan isi bagian dalamnya dengan cara seperti ini. Ulas lipstik di tepi bibir seperti ini. Lalu ulas ke seluruh bagian bibir seperti biasa. Trik kali ini, lipstik juga bisa digunakan sebagai blush on loh. Caranya, ulas tipis blush on di tempat yang diinginkan. Kali ini, saya mengulasnya di bagian atas tulang pipi, taruh titik-titik seperti ini. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan jari, dan diulas seperti ini. Ditap-tap-tap, tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Cara ini dapat membuat blushnya terlihat lebih merata. Lalu juga bisa ditambah dari bagian lipstiknya ditaruh di blush onnya. Nah, dan ini akan membuat seluruh tampilan wajah senada warnanya antara lipstik, blush on, dan yang lainnya. Dan ini lumayan bagus loh hasilnya, bisa dilihat. Tara, beginilah hasilnya. Nah, kali ini kita akan membuat riasan bibir terlihat lebih menarik. Caranya, bikin bentuk seperti ini di bagian atas bibir. Lalu tarik di bagian bawahnya di bagian dalam bibir. Seperti ini. Lalu tarik garis vertikal dan sedikit horizontal.
Dan hasilnya terlihat seperti ini, bergradasi dengan motif yang menarik. Seperti ini sudah bagus, tapi jika ingin bibir terlihat lebih glossy, bisa ditambahkan lip gloss atau Vaseline seperti ini. Dan hasilnya lebih memukau. Konsekuensi dari memakai lip gloss, lipstick akan lebih mudah terhapus. Namun, kelebihannya, bibir jadi lebih lembab dan terlihat glossy, juga lebih menarik. Usap highlighter pada palet lalu ulas pada bagian wajah yang hendak ditonjolkan. Contoh, pada tulang hidung dan tulang pipi. Bagian wajah yang terkena highlighter akan memantulkan cahaya, sehingga jika wajah ingin menampilkan kesan-kesan tertentu seperti wajah lebih glowing atau lebih sehat, bisa menggunakan highlighter di titik-titik tertentu yang membuat wajah terkesan lebih berkilau karena memantulkan cahaya. Pada riasan ini, kita menaruh highlighter di ujung hidung, di batang tulang hidung, di atas tulang pipi, dan di ujung bibir. Bedak biasa digunakan untuk mengeset foundation agar tidak bergeser atau sebagai finishing hasil make up. Tapi kali ini kita menggunakan bedak hanya di titik-titik tertentu saja. Kali ini kita menggunakan bedak untuk memperjelas bagian yang dikontur dan yang tidak dikontur. Bagian yang tidak dikontur digunakan bedak agar memunculkan efek lebih terang, dan bagian yang sudah dikontur dan dibelas tetap dibiarkan begitu saja untuk mempertahankan warna asli dari kontur dan blusnya. Bagian kulit wajah yang terkena bedak akan terlihat lebih halus. Serbuk-serbuk bedak yang menempel pada kulit dapat dibersihkan dengan spons, kuas, atau jari. Lalu kita memakai maskara dengan cara di zigzag seperti ini. Pada setiap bulu mata bagian kanan dan bagian kiri. Dan biasanya akan menampilkan hasil akhir yang lebih maksimal. Pada kali ini kita memakai maskaranya pada bagian tengah bulu mata ke pinggir luar. Jadi ini pakainya dari tengah ke pinggir, juga dari tengah ke pinggir gitu. Sebelah sini enggak, jadi ini fokusnya dari tengah. Tara, seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe Beauty Lab